Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Mutiasari dari anggota kelompok 8 selaku pemateri dan moderator, dan ada juga teman-teman saya selaku pemateri yaitu Vina Anggreni Safitri, Nuni Misrianti, Dinda Anisyara Olivia, Beta Stania, dan juga Bilal Aglin Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi dan analisis koperasi pegawai BKKBN Warga Kencana yang berada di daerah Jakarta Timur. Pertama yaitu latar belakang koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian, yaitu Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan juga bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas kuliah mata kuliah koperasi ini, kami memilih koperasi pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut dengan BKKBN dengan nama Warga Kencana yang beralamatkan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Koperasi Warga Kencana ini didirikan dengan tujuan yang kuat, yaitu untuk mewujudkan koperasi yang mandiri dan selalu berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan dapat memenuhi kebutuhan para anggota yang terdiri dari pegawai BKKBN itu sendiri. Dengan adanya mata kuliah koperasi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih terkait lagi tentang koperasi di dalam pelaksanaan kegiatannya. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum. Yang pertama ada wilayah kerja dan potensi wilayah kerja. Untuk wilayah kerja, Koperasi Pegawai BKKBN Warga Kencana ini meliputi seluruh pegawai BKKBN yang bergabung secara sukarela menjadi anggota Koperasi Pegawai BKKBN Warga Kencana. Untuk potensi wilayah kerja, Koperasi Pegawai BKKBN Warga Kencana ini terletak di kawasan yang strategis, yaitu di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang mana hal tersebut sangat membantu kelancaran aktivitas di kawasan tersebut. Yang selanjutnya yaitu keanggotaan. Koperasi Warga Kencana ini merupakan koperasi berbadan hukum yang beranggotakan pegawai BKKBN pusat, sehingga penambahan jumlah anggota koperasi bergantung pada penambahan jumlah pegawai BKKBN pusat. Selanjutnya yaitu ada perkembangan jumlah anggota koperasi Warga Kencana di tahun 2013 sampai dengan 2015. Untuk tahun 2013 jumlah anggota sebanyak 683 orang. Kemudian di tahun 2014 anggota bertambah menjadi 692 orang. Dan di tahun 2015 jumlah anggota kembali bertambah menjadi 746 orang. Penambahan tersebut berasal dari CPNS maupun pindahan dari BKKBN daerah. Selain ada penambahan, ada juga anggota yang keluar karena anggota mutasi keluar, anggota pensiun, dan anggota meninggal dunia. Yang selanjutnya ada jumlah anggota koperasi yang keluar di tahun 2013 sampai 2015. Untuk tahun 2013, anggota yang keluar karena anggota mutasi keluar ada 3 orang, anggota yang pensiun 50 orang, dan anggota yang meninggal dunia 1 orang. Di tahun 2014, anggota yang mutasi keluar ada 2 orang, anggota yang pensiun 17 orang, dan anggota yang meninggal dunia 3 orang. Dan di tahun 2015, anggota yang mutasi keluar ada 19 orang, anggota yang pensiun 14 orang, dan anggota yang meninggal dunia 4 orang. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Koperasi Pegawai BKKBN Warga Kencana. Koperasi ini didirikan pada tahun 1983 dengan komitmen kuat untuk mewujudkan koperasi yang mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota serta dapat memenuhi kebutuhan anggota koperasi yang terdiri dari pegawai BKKBN. Yang koperasi ini dibentuk secara sukarela oleh anggota pegawai BKKBN yang memiliki persamaan kepentingan. Selanjutnya, dalam koperasi ini tidak ada campur tangan pemerintah karena koperasi berdiri secara mandiri dan modal tambahan didapatkan dari bantuan bendahara induk, yaitu bendahara instansi BKKBN. Koperasi ini juga sudah berbadan hukum dan memiliki akta
yang bernomor 22-PAD-KDK-9-XI-1983 dengan ketua pertama yang saat itu terpilih pada rapat khusus yaitu Dr. Handes Sutrijo, BA. Awalnya, Koperasi Warga Kencana ini hanya memiliki unit usaha simpan pinjam yang berasal dari anggota yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Seiring dengan berjalannya waktu, koperasi terus berkembang dengan mengembangkan usahanya melalui penambahan bidang usaha seperti jasa fotokopi, penyewaan aula gedung guest house, dan minimarket. Saya Dinda Anisyah Olivia akan menjelaskan yang pertama penerapan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Contoh penerapannya yaitu koperasi ini dibentuk secara sukarela oleh pegawai BKKBN yang mempunyai persamaan kepentingan dan bersifat terbuka bagi siapa saja pegawai BKKBN yang ingin bergabung di koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Contohnya saat rapat diskusi dan musyawarah, anggota diperbolehkan berpartisipasi memberikan pendapatnya, serta pada saat pemilihan pengurus dan pengawas yang dilakukan DIRAT melalui pemilihan dari, untuk, dan oleh anggota. Yang ketiga, pembagian SAU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Contohnya, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pembangunan dan pelaksanaan koperasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Contohnya, melakukan kegiatan pelatihan untuk menambah pengetahuan anggota. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Koperasi ini tidak melakukan kerjasama dengan koperasi lain, melainkan dengan suatu usaha seperti toko dan guest house. Selanjutnya, pendirian koperasi. Koperasi ini didirikan pada tahun 1983. Sejak awal, koperasi ini diberi nama Warga Kencana dan telah berbadan hukum dengan akta yang bernomor 22-PAD-KDK-9-XI-1983. Sejak awal terbentuknya, koperasi ini sudah mengalami pergantian pengurus sebanyak 11 kali. Selanjutnya, jenis dan tingkat koperasi. Koperasi ini termasuk dalam jenis multipurpose karena memiliki 4 cabang usaha, yaitu usaha toko, fotokopi, penyewaan aula dan jasa, serta unit usaha simpan pinjam. Koperasi ini tergolong tingkat primer. Struktur organisasi koperasi. Untuk gambar struktur organisasi dapat dilihat di slide. Jumlah anggota koperasi sampai saat ini adalah 746 orang. Hubungan kerjanya yaitu pengurus bertanggung jawab DIRAT dan kepada Dewan Penasihat dan Pengawas. Pengurus menjalankan programnya berdasarkan kesepakatan dalam RAT, lalu dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas agar pelaksanaan program oleh pengurus sesuai dengan rencana dan tujuan koperasi. Struktur organisasi ekstern koperasi tidak ada karena koperasi ini tidak berdiri di bawah naungan organisasi lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya tentang manajemen koperasi. Secara keseluruhan, manajemen koperasi pada Koperasi BKKBN Warga Kencana ini telah berjalan dengan baik. Manajemen koperasi ini dibagi-bagi sesuai dengan fungsi dengan perangkat-perangkat koperasi lainnya seperti rapat anggota, pengawas, pembina, manajer, dan karyawan. Nah, untuk manajernya sendiri di Koperasi BKKBN Warga Kencana ini tidak memiliki manajer, jadi fungsi-fungsi manajemen koperasi tidak berjalan. Untuk jumlah karyawan pada Koperasi BKKBN Warga Kencana ini memiliki 4 orang karyawan yang ditempatkan di bidang usaha simpan pinjam. Selanjutnya yaitu administrasi dan pembukuan koperasi. Administrasi dan pembukuan koperasi pada Koperasi BKKBN Warga Kencana ini telah berjalan, terpelihara, dan tersimpan dengan baik. Adapun buku-buku yang dimiliki oleh Koperasi BKKBN Warga Kencana ini ada 7 buku. Yang pertama adalah buku anggota, kedua buku simpanan anggota, yang ketiga buku pengawas, yang keempat buku kas, yang kelima buku rapat anggota tahunan, yang keenam buku inventaris, dan yang terakhir itu buku lain-lain yang dianggap perlu. Pengarsipan surat-surat dan catatan penting terutama daftar tagihan barang, simpan pinjam dapat dilaksanakan dengan baik, serta dokumen-dokumen penting koperasi dapat terpelihara dan tersimpan secara baik. Selanjutnya yaitu amalgamasi. Nah, pada Koperasi BKKBN Warga Kencana ini, dari awal pembentukan hingga sekarang itu tidak pernah melakukan amalgamasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi anggota, di mana anggota 80% hadir pada rapat dan selama rapat anggota cukup aktif bertanya dan memberi saran untuk bayaran simpanannya, simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing 100.000 per bulan yang diambil dari gaji setiap anggota.
di mana untuk simpanan sukarela itu tergantung dari anggota masing-masing. Untuk pemanfaatan pelayanan, anggota dapat meminjam minimal 5 juta dan maksimal 50 juta. Modal koperasi itu berasal dari modal sendiri. Apabila terjadi kekurangan dana, dapat meminjam pada BKKBN pusat. Selanjutnya ada evaluasi keberhasilan. Analisis kinerja usaha. Rentabilitas itu diambil dari SHU dibagi modal sendiri kali 100%. SHU-nya yaitu 122.079.115 dibagi modal sendiri yaitu 343.764.348 dikali 100% sehingga didapat hasil rentabilitas 35,51%. Dapat disimpulkan bahwa SHU dalam periode ini masih tergolong baik. Untuk likuiditas dan solvabilitas itu tidak diketahui karena data yang didapati kurang lengkap. Untuk manfaat koperasi bagi anggota itu SHU-nya pada tahun 2014 itu 85.387.432 dan pada tahun 2015 122.079.155 dan ini dari 2014 ke 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 26.691.683 atau sebesar 42,9%. Untuk kontribusinya sendiri, koperasi ini taat pada peraturan membayar pajak setiap tahun tanpa mengalami tunggakan. Dan menurut masyarakat sekitar, keberadaan koperasi ini cukup baik dan dapat membantu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan organisasi koperasi dalam sistem pasar. Koperasi pegawai BKKBN Warga Kencana bergerak pada bidang usaha simpan pinjam dan bidang pelayanan sosial. Pada bidang usaha simpan pinjam, diarahkan untuk memberikan pelayanan langsung kepada kebutuhan anggota berupa pinjaman dana atau modal kerja yang dipergunakan untuk kegiatan konsumtif atau produktif anggota. Kemudian pada bidang pelayanan sosial berusaha meningkatkan pelayanan lebih baik untuk anggotanya, diantara kepada anggota yang memasuki purna bakti. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewirausahaan dan jaringan usaha koperasi. Dalam koperasi pegawai BKKBN Warga Kencana, untuk kewirausahaan koperasi sudah bersifat kooperatif antara pengurus dan anggotanya, sudah bekerja sama dalam menentukan jaringan usaha inovasi produk yang akan dijual kepada anggotanya. Maka koperasi ini terus mengembangkan usahanya dengan menambah bidang usaha seperti jasa fotokopi, penyewaan aula gedung, dan minimarket. Pada koperasi ini menekankan servis atau pelayanan kepada anggota. Kemudian saya akan menjelaskan kesempatan berusaha koperasi. Koperasi Warga Kencana ini didirikan dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan koperasi yang mandiri, dan koperasi ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memenuhi kebutuhan para anggota koperasi yang terdiri dari pegawai BKKBN. Dalam koperasi Warga Kencana ini tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pembangunan koperasi dan pelaksanaan koperasi, karena koperasi ini berdiri secara mandiri. Waktu berdiri sendiri, kesempatan berusaha koperasi pada koperasi pegawai BKKBN Warga Kencana mampu untuk terus mengembangkan usahanya. Jadi kesimpulan hasil turlap kelompok kami yaitu Koperasi BKKBN Warga Kencana telah menerapkan prinsip koperasi. Koperasi BKKBN Warga Kencana didirikan pada tahun 1983 yang telah memiliki badan hukum. Kemudian jenis koperasinya sendiri yaitu multipurpose dan tergolong tingkat primer. Manajemen pada koperasi pegawai BKKBN berjalan dengan baik sehingga dari fungsi manajemen dan tugas masing-masing perangkat koperasi. Kemudian struktur organisasinya sendiri memiliki 5 orang pengurus dan 4 orang pengawas. Aktivitas administrasi dan pembukuan koperasi pegawai BKKBN Warga Kencana sudah terpelihara dan tersimpan dengan baik. Kemudian koperasi ini tidak pernah melakukan kegiatan amalgamasi. Kemudian evaluasi keberhasilan koperasi untuk menyediakan informasi seberapa jauh koperasi dalam melakukan baik kegiatan usahanya. Setelah itu partisipasi anggota berupa kehadiran anggota, pembayaran simpanan, dan pemanfaatan pelayanan. Setelah itu dalam sistem pasaran koperasi harus bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki, mencari peluang, memanfaatkan kesempatan, dan memperbaiki kelemahan. Setelah itu, modalnya berasal dari modal sendiri dan modal dari luar, yaitu meminjam bank tertentu. Dan yang terakhir, kesempatan berusaha dalam koperasi pegawai BKKBN adalah koperasi dibentuk secara sukarela oleh pegawai BKKBN dengan persamaan kepentingan. Terima kasih.